Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik yang saya banggakan, kita kembali lagi berjumpa di mata kuliah struktur aljabar 2. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin membahas materi tentang jenis-jenis ring. Oke, kita lanjut. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis ring, apakah suatu ring dengan elemen satuan, setiap elemen tak punya inverse, ring komutatif, dan memiliki elemen pembagi nol atau tidak. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis ring, apakah suatu ring dengan memiliki elemen satuan, apakah setiap elemen tak punya inverse, ring komutatif, dan ring yang memiliki elemen pembagi nol atau tidak. Oke, kita masuk ya, definisi 31. Jadi definisi 31 menyatakan bahwa diberikan R adalah suatu ring dengan elemen satuan 1. Suatu elemen A, elemen R, dengan A tidak sama dengan 0, disebut sebagai elemen unit jika A mempunyai elemen inverse relatif terhadap operasi perkalian atas R, yaitu terdapat A inverse elemen R, sehingga A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Ya, jadi berdasarkan definisi tersebut di sini bahwa dikatakan unit jika ada A, di mana A ini merupakan elemen dari R dan memiliki inverse, dan inverse-nya pun juga merupakan elemen R, ya. Jadi ada A yang merupakan elemen R atau elemen ring dan memiliki inverse, di mana inverse-nya itu juga elemen R, sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Maka unitnya itu inilah, unitnya itu adalah A. Jadi unitnya itu adalah A. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Misalnya himpunan modulo 4 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring dengan elemen satuan, ya. Ini kita sudah tunjukkan 2 pekan yang lalu, ya, pada saat kita Zoom. Kita telah menunjukkan bahwa himpunan residu terkecil pada modulo 4 pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring dengan elemen satuan. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah elemen unit. Nah, kita diminta untuk menentukan mana dari anggota Z4 ini yang merupakan elemen unit. Nah, pertama kita buat tabel KW-nya. Jadi untuk tabel KW-nya kita hanya fokus pada operasi perkalian saja, ya. Pada operasi perkalian, karena di sini kan rumusnya A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Tapi harus dipahami bahwa A dan A inverse-nya itu juga harus elemen R. Nah, kita perhatikan tabel KW perkalian pada modulo 4. Nah, kita di sini bisa melihat jika A-nya sama dengan 1, maka A inverse-nya juga sama dengan 1. Mengapa? Karena 1 dikali 1 sama dengan 1, ya. Jadi kalau A-nya sama dengan 1, maka A inverse-nya juga sama dengan 1. Di mana
A dan A inverse juga itu merupakan elemen dari set 4. Sehingga 1 ini merupakan unit dari set 4. Sekarang kita melihat lagi misalnya A sama dengan 3. Untuk A sama dengan 3, kita bisa menemukan A inverse yaitu 3, sehingga 3 dikali 3 juga sama dengan 1. Sehingga unitnya juga adalah 3. Nah, berdasarkan tabel KW perkalian, kita bisa menentukan bahwa elemen unit dari set 4 pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah 1 dan 3. Di mana 1 dan 3 ini merupakan anggota dari set 4 dan juga memiliki inverse, dan inverse-nya itu pun merupakan anggota dari set 4. Oke, kita lanjut ke definisi 32. Nah, definisi 32 mengatakan bahwa suatu elemen A yang tidak sama dengan 0, di mana 0 ini merupakan anggota dari ring, pada ring komutatif R. Nah, jadi ini berbicara ring komutatif, sementara tadi ring dengan elemen satuan. Jadi saya ulang kembali bahwa suatu elemen A tak sama dengan 0 di R pada ring komutatif R disebut sebagai elemen pembagi 0, jika terdapat suatu elemen B tidak sama dengan 0 di R, sehingga A dikali B sama dengan 0 R. Ya, jadi disebut sebagai pembagi 0 jika ada A dan B, di mana A dan B-nya ini tidak sama dengan 0, tetapi hasil perkaliannya sama dengan 0. Nah, itu merupakan elemen pembagi 0. Sementara kalau elemen tanpa pembagi 0, artinya A-nya ini harus sama dengan 0, B-nya juga sama dengan 0, sehingga A kali B sama dengan 0. Ya. Sebagai contoh, misalnya perhatikan ring set 12. Jadi ada himpunan residu terkecil pada modulo Z12. Jadi di mana Z12 itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Maka elemen 2, 3, 4, dan 6 masing-masing elemen pembagi 0. Mengapa? Hal ini disebabkan karena 2 dikali 6 itu sama dengan 0. Di mana 2 dan 6 ini bukan atau tidak sama dengan 0. Ya. 2 tidak sama dengan 0, 6 tidak sama dengan 0. Sementara perkaliannya sama dengan 0, sehingga 2 dan 6 ini merupakan elemen pembagi 0. Begitu juga dengan 3 dan 4. 3 dan 4 ini 3 bukan 0, 4 bukan 0, tetapi hasil perkaliannya sama dengan 0, sehingga dikatakan 3 dan 4 ini elemen pembagi 0. Ini berdasarkan definisi di atas ya. 4 dan 3 dikali sama dengan 0, 6 kali 2 sama dengan 0. Sehingga jelas berdasarkan pernyataan ini bahwa elemen 2, 3, 4, dan 6 adalah elemen pembagi 0. Nah, sebenarnya untuk lebih jelasnya ini lebih bagusnya ya kita menyajikan dalam bentuk tabel KW-nya. Jadi lebih bagus di sini ada tabel KW khusus perkalian pada himpunan residu terkecil modulo Z12. Jadi kita buat tabel KW-nya dari 0 sampai 11, begitu juga ke bawah 0 sampai 12 operasi perkalian. Tulis hasilnya. Nah, nanti di situ kita mencari bilangan di mana bilangan tersebut kedua-duanya bukan 0 tetapi hasil perkaliannya sama dengan 0. Maka itulah yang merupakan elemen pembagi 0. Jadi saya rasa materi pada hari ini sampai di sini, dan saya berharap adik-adik menyimak
dan memperhatikan materi tersebut dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi nanti tepat pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah itu ada kuis sebanyak 4 nomor. Dan kuis ini selesai tepat pada pukul 2.00. Jadi ada waktu 1 jam untuk mengerjakan kuis, di mana kuisnya itu terdiri dari 4 soal dan masing-masing soal itu memiliki poin 25. Jadi jangan lupa mengerjakan kuisnya dan juga mengerjakan tugas yang diberikan setelah slide berikut. Jadi saya rasa ya setelah adik-adik menonton video pembelajaran ini, adik-adik akan dengan mudah mengerjakan kuis-kuis yang saya berikan. Dan nanti juga saya akan berikan modul struktur aljabar 2 atau teori ring. Oke, selanjutnya saya menyampaikan tugasnya ya. Jadi tugasnya ada 3 nomor. Ada 3 nomor. Ini tugasnya dikumpul sampai batas waktu hari Senin ya, hari Senin yang akan datang. Soal yang pertama, tunjukkan bahwa himpunan resuda terkecil pada modulo 12, penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan ring dengan elemen satuan. Ini akan ditunjukkan, dibuat tabel KW-nya, ditunjukkan satu-satu ya. Yang kedua, misalkan R pada operasi bulat jumlah dan bulat perkalian, di mana didefinisikan bahwa operasi bulat penjumlahan dan operasi bulat perkalian sebagai berikut. Berarti A bulat plus B itu sama dengan A ditambah B tambah 1. Jadi ini merupakan definisi dari A bulat plus B. Jadi ada definisi. Jadi kita di sini membuat suatu definisi ya. Ini definisinya. Dan definisi A bulat kali B sama dengan AB ditambah A ditambah B. Jadi di sini ada operasi baru. Dan di mana operasi baru ini telah kita definisikan. Nah pertanyaannya adalah kita diminta untuk menunjukkan apakah R bulat plus dan bulat kali ini merupakan ring komutatif ya. Nah, tugas nomor 3, misalkan modulo N dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, titik-titik sampai N kurang 1. Pada set N didefinisikan operasi penjumlahan modulo N, positif N, dan perkalian modulo N atau kali N. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa set N dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif dengan ring dengan elemen satuan. Ya, jadi itu ada 3 nomor dan untuk lebih memperdalam pemahaman adik-adik terkait dengan jenis-jenis ring, silahkan juga mempelajari modul yang sebentar juga saya akan bagikan. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Saya tutup dengan sama-sama atau mengajak adik-adik membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.